Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Willow dari kelas 12 NIA 5. Baiklah, saya akan menjelaskan peranan tokoh Nani Wartabone untuk memperjuangkan kemerdekaan di daerah Gorontalo. Dalam catatan resmi negara, proklamator kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kemudian dikenal sebagai presiden dan wakil presiden pertama di negeri ini. Namun tahukah kita bahwa sejauh sebelum kedua tokoh ini pernah ada sosok yang lebih dahulu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Dialah Nani Wartabone, seorang pahlawan yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah memorak-porandakan pasukan Belanda di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Siapakah sebenarnya Nani Wartabone? Tidak banyak yang mengetahui tentang kisah tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 10 November 2003 silam oleh Presiden Indonesia saat itu, Megawati Soekarno Putri. Nani Wartabone lahir di Gorontalo pada 30 Januari 1907 dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah Zakaria Wartabone yang untuk pemerintahan Belanda, sementara ibunya adalah seorang keturunan bangsawan di daerahnya. Meskipun ayahnya bekerja untuk pemerintah Belanda, sejak kecil Nani memiliki sentimen yang buruk kepada pemerintah kolonial. Ia pernah membebaskan tahanan orang tuanya sebab ia tak sampai hati melihat rakyat kecil dihukum. Bahkan ia betah bersekolah karena pengajar-pengajarnya yang berkebangsaan Belanda tersebut sering merendahkan bangsa Indonesia. Diam-diam Nani Wartabone menanamkan antipati terhadap penjajah. Pejuangnya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dimulai ketika ia terlibat dalam pendirian organisasi kepemudaan Jong Gorontalo pada tahun 1923. Di Surabaya, Nani terlibat dalam kepengurusan dan menduduki posisi sekretaris Gorontalo. Di Gorontalo, ia bersama rakyat berjuang melawan tentara Belanda, bergerak sekuat tenaga untuk mengusir kaum Belanda. Puncaknya adalah ketika mereka berhasil menangkap kepala jawatan tentara Belanda di Gorontalo pada saat itu. Lewat kejadian itu, bumi Gorontalo kemudian terlepas dari kependudukan Belanda. Selesai dari penangkapan kepala jawatan tentara Belanda tersebut, Nani Wartabone memimpin upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh nyanyian Indonesia Raya. Pernyataan kemerdekaan berlangsung di bumi Gorontalo. Ternyata perjuangan belum selesai, sebab setelah itu datanglah pasukan tentara Jepang yang kemudian melarang berkibarnya bendera Indonesia di Gorontalo pada tanggal 6 Juni 1942. Nani tidak tinggal diam. Ia memimpin pergerakan melawan penjajah Jepang. Sayang pada tanggal 30 Desember 1943, ia ditangkap dan diasingkan ke Manado. Dilepaskan oleh tentara Jepang pada tanggal 6 Juni 1945. Setelah Jepang mencium tanda-tanda kekalahan mereka dari sekutu setelah pembebasannya, pihak Jepang masih mengagumi dan mengakuinya sebagai pemimpin masyarakat Gorontalo. Hal itu pemerintahan Gorontalo dari pemerintah Jepang kepada Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945, satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan secara nasional. Sejak saat itu, merah putih berkibar kembali di tanah Gorontalo. Besarnya sosok Nani Wartabone memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Gorontalo dan Sulawesi. Tidak hanya dibangun tugu di kota Gorontalo untuk mengenangnya, namun di sebuah taman nasional di Gorontalo pun ikut menggunakan namanya sebagai bentuk penghormatan akan beliau, yaitu Taman Bogani Nani Wartabone yang berada di Sulawesi Utara. Peran dan jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan Gorontalo dan Sulawesi Utara, namun menjadi kesan tersendiri bagi bangsa Indonesia atas keberaniannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi peranan Nani Wartabone terhadap perjuangan kemerdekaan di daerah Gorontalo. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.